السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال الله: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak berhenti tentunya hati kita, pikiran kita, jiwa kita arahkan untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, atau alhamdulillahi ala kulli halin. Karena dua kalimat ini merupakan kalimat penentu atau syarat kebahagiaan seseorang. Kebahagiaan adalah sesuatu yang kita cari, yang senantiasa kita upayakan ada pada diri kita, pada keluarga kita, istri, anak kita. Tidak ada seorang pun di antara yang hadir di masjid ini di pagi hari ini kecuali senantiasa menginginkan hidupnya dalam keadaan tenang. Karena itu adalah puncak dari kebahagiaan seseorang. Seringkali kita terjebak meletakkan kebahagiaan itu pada hal yang kurang tepat, yakni menganggap bahwasanya kita akan bahagia jika kita senang atau jika kita nyaman. Ini adalah sesuatu yang keliru menurut Imam Al-Ghazali. Mengapa? Karena kesenangan dan kenyaman itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Sama sekali tidak. Banyak orang yang ingin atau merasakan senang jika mungkin dia tubuhnya sehat, jika punya tempat tinggal yang bagus, jika dia punya kendaraan yang baik sesuai dengan yang ia impikan, punya perhiasan, punya finansial yang cukup, dia mungkin akan merasa senang dan akan merasa nyaman. Akan tapi segala fasilitas kebaikan yang berbentuk finansial itu tidak menjamin mendatangkan ketenangan. Dibuktikan bahwasanya tidak sedikit orang yang Allah berikan atau karuniakan dari segi harta atau kemampuan finansial yang cukup, akan tetapi ternyata konflik, problem di dalam rumah tangganya tidak kunjung selesai. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Ketika seseorang meletakkan kebahagiaan pada kesenangan dan kenyamanan saja, mohon maaf, kita melihat banyak koruptor itu hidupnya justru tidak tenang. Meskipun mereka mencukupi kehidupannya dengan apa yang ia inginkan. Banyak orang yang berzina, melakukan perselingkuhan, mabuk-mabukan, foya-foya. Mereka bisa merasakan senang, mereka nyaman, akan tapi mereka tidak merasakan ketenangan. Mengapa? Itulah yang dikatakan bahwasanya orang yang bahagia adalah orang yang paling dekat dari sumber kebahagiaan itu sendiri, yaitu Allah. Maka siapapun yang ingin dekat dengan Allah, maka
ia pelihara dan dia menjaga komunikasinya dengan Allah. Salah satu caranya adalah dengan menjaga dirinya, menjaga lisannya, menjaga matanya untuk senantiasa berkomunikasi melalui ayat-ayat cinta atau surat-surat cintanya Allah. Banyak di antara kita ini sudah sadar, aku banyak masalah. Hidupku ini penuh dengan sesuatu yang rumit. Akan tetapi ketika Allah menawarkan solusi berupa Al-Quran sebagai jalan keluar dari semua problem masalah rumah tangga kita, dalam permasalahan kehidupan kita, ternyata kita mengabaikan. Bahkan Rasulullah sudah mendapatinya sebelum Islam banyak tersebar. Pada saat Rasulullah di awal-awal berdakwah, Rasulullah berkeluh kesah, Rasulullah curhat, dan Rasulullah pada saat itu mengatakan sesungguhnya kaumku itu mengabaikan Al-Quran. Sampai-sampai Allah mengabadikan keluhan Rasulullah ini di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Allah mengabadikan curhatannya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai yang mengatur alam semesta, wahai yang mengatur hati dan pikiran kaumku. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang diabaikan. Kemudian para mufassir menjelaskan maksudnya adalah ketika Al-Qur'an disampaikan ternyata kaumnya tidak serta-merta menerima. Padahal yang disampaikan ini adalah sesuatu yang sifatnya tidak bertentangan dengan tradisi sebenarnya. Tradisi kebaikan-kebaikan di kaum Quraisy. Karena orang-orang Quraisy itu menganggap dirinya adalah kaum yang memperjuangkan keadilan, memperjuangkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan logika. Maka Rasulullah pada saat itu awal-awal mendakwahkan sesuatu yang sifatnya jauh dari kezaliman. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita melihat dari kisah seorang sahabat Rasulullah dulu, yaitu Al-Khubayb bin Amr, kemudian Sa'id bin Amir Al-Jumahi, yang kita sampaikan kisahnya bagaimana mereka memperjuangkan Al-Quran dengan sebegitu dahsyatnya. Karena mereka memang memahami bahwasanya Al-Quran ini adalah kenikmatan yang Allah berikan yang paling dahsyat, yang paling besar, tak terbeli. Oleh karenanya dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ketika menjelaskan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam surat Al-Fatihah, dijelaskan dengan tafsir bil ma'sur, yaitu menjelaskan ayat dengan ayat. Apa makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Dijelaskan Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, yaitu Rasulullah SAW, berupa Al-Quran sebagai solusi, ya, jawaban dari semua permasalahan hidup kita. Maka tidak ada satupun permasalahan hidup yang tidak terjawab di dalam Al-Quran. Meskipun kita tidak memahami makna Al-Quran, ketika kita mencoba untuk mentadabburi ayat-ayat Allah, maka di situ Allah akan berikan jawaban. Sebagaimana setiap masalah hidup kita, Allah senantiasa merayu. Ketika Allah mengatakan khalaqal insana fi kabad, aku menciptakan manusia dalam keadaan galau, dalam keadaan susah payah. Kemudian Allah merayu hambanya dengan panggilan, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridha dan diridhai. Jadi Allah memanggil kita dengan panggilan wahai jiwa-jiwa yang tenang ketika setiap hari kita mendapati diri kita galau. Allah memanggil hambanya ketika Allah sedang rindu pada hamba yang senantiasa berbuat maksiat.
Ketika kita melakukan kemaksiatan saja, Allah tidak berhenti melimpahkan kenikmatan kepada kita. Sehingga Allah sebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghitungnya, menjumlahkan, mengkalkulasikan nikmat yang Allah berikan. Ketika pernyataan itu sudah disebutkan, maka sebenarnya tidak layak buat kita untuk mengeluhkan permasalahan kita saat ini. Semua musibah, semua bencana, keterpurukan, ketidaknyamanan di dalam hidup kita, itu sebenarnya diawali dari kecerobohan kita sendiri. Mengabaikan Allah, mengabaikan komunikasi dengan Allah, yaitu mengabaikan Al-Quran. Padahal Allah sudah menyebutkan, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu syifa. Syifa itu apa? Bukan hanya penyembuh dari penyakit hati saja, tidak. Dari penyakit medis pun juga. Banyak di antara kita atau keluarga kita mungkin terkena satu penyakit medis, atau penyakit psikis, atau penyakit mental. Kita mengabaikan Al-Quran untuk kita jadikan sebagai obat. Bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika menjelaskan makna surat Al-Furqan ayat 30 tadi, dia mengatakan bahwasanya ternyata banyak di antara umat Nabi Muhammad tidak menjadikan Al-Quran salah satunya menjadi syifa. Mereka sibuk mencari kesembuhan hatinya, kegalauan dirinya, mencari jawaban permasalahan hidupnya di luar Al-Quran. Padahal Allah sudah memberikan solusi. Bukti nyatanya apa? Bukti nyatanya begini. Ketika kita mendapatkan masalah, kita langsung mengeluh. Kenapa kok begini ya? Aku sudah punya usaha, artinya aku sudah berusaha maksimal, berikhtiar maksimal, akan tapi kenapa hasilnya tidak sesuai dengan usahaku? Seringkali kita begitu. Kemudian Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang kalian itu membenci sesuatu, kata Allah, padahal itu baik buat kalian. Dan kadang kalian mencintai sesuatu, suka terhadap sesuatu, punya keinginan, punya harapan terhadap sesuatu, padahal itu buruk buat kalian. Perhatikan jawaban Allah, kesimpulan dari pernyataan yang kedua tadi. Ya, dua pernyataan tadi, kita benci sesuatu padahal itu baik buat kita. Kita senang sesuatu padahal buruk buat kita. Coba Allah menyimpulkan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian tidak tahu. Ini sebenarnya sindiran untuk kita yang serba sok tahu. Jangan menjadi hamba yang sok tahu terhadap takdir Allah. Diberikan penyakit, kita mengeluh. Diberikan musibah, kita mengeluh. Padahal nikmat yang Allah berikan itu begitu banyak. Salah satu contoh praktis di dalam hidup kita. Ketika kita sakit, kita datang ke dokter. Kita tidak kenal dengan ini dokter. Ketika dokter memberikan obat, kita makan tuh obat. Padahal kita tidak tahu isi dari obat itu apa. Kita percaya saja sama dokternya. Kenapa kita bisa percaya sepenuhnya sama orang yang tidak kita kenal? Bisa saja diagnosanya salah. Bisa saja. Akan tapi kita sepenuhnya mempercayai dokter ini, kita mengambil resep di situ, kita ambil. Kenapa kita bisa meletakkan kepercayaan? Jawabannya satu. Karena kita tahu bahwasanya dokternya ini lebih tahu daripada diri kita. Kita tahu kalau dokter ini, kita sadar, kita yakin dokter ini pasti tahu obatnya. Kan begitu. Itu logika sederhananya begitu. Padahal kapsul misalnya yang diberikan oleh dokter, kita nggak tahu apa isinya. Hakikatnya seperti apa. Misalnya banyak dari pakar ahli kimia mengatakan obat-obatan kimia jika dikonsumsi secara berlebihan atau
terus-menerus, itu akan merusak ginjal kita juga. Kalau kita melihat efek dari obat-obatan kimia, itu sebenarnya kan tidak bagus. Meskipun itu dari bahan alam juga, dari bahan isolat. Sebenarnya kan tidak bagus. Padahal ketika kita sakit, sebenarnya ada solusi pertama tuh dari Al-Quran. Semua para mufassir Al-Quran mengatakan apa? Ketika dalam tafsir Al-Fatihah, kami ketika merasakan sakit secara fisik, yang pertama kali kami lakukan bukan pergi ke dokter, tapi dia ambil air putih, dia bacakan Al-Fatihah, kemudian ditiupkan, kemudian diminum. Itu sebagai ikhtiar. Itu sudah dicontohkan sebagai sunnah dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah dulu. Itu sudah dicontohkan. Akan tapi kita tidak, sakit sedikit, panas sedikit gitu ya, cari paracetamol langsung gitu. Padahal Allah mengajarkan hal yang mudah. Ambil air, bacakan Al-Fatihah. Apakah bisa sembuh? Bisa. Jangankan hanya penyakit panas. Ya. Orang yang kena penyakit gila saja Allah berikan kesembuhan. Bahkan ada orang yang hamil, orang yang tidak bisa hamil, bertahun-tahun menikah, Allah berikan kesempatan untuk bisa hamil setelah dia menggunakan Al-Quran sebagai terapinya. Banyak pengalaman kami ketika menterapi, bahkan ada orang yang kena gangguan ODGJ, penyakit gila, dibacakan Al-Quran, Allah berikan kesembuhan. Di awal bulan Agustus kemarin, saya pulang ke Lombok, kemudian di satu pesawat itu, saya melihat ada seorang mahasiswa di salah satu kampus di Malang, berbarengan ya, pesawatnya ya, dengan saya dari Surabaya sampai Lombok, ngomel aja gitu. Kemudian orang yang di sebelah saya ngeliatin terus ke sana. Ternyata itu adalah adiknya dia. Kemudian dia cerita, itu adik saya. Dia tiba-tiba punya keluhan itu ngomel aja. Terus saya lihat wajahnya, ini orang kena ain kayaknya. Saya sampaikan sama saudaranya, ini kayaknya kena ain. Tapi dia kok seperti orang gila. Menurut diagnosa dokter apa? Belum dibawa ke dokter. Akhirnya diputuskan sampai di Lombok untuk dibawa ke RSJ. Setelah diobservasi, menurut pihak rumah sakit, dikatakan bahwasanya ini butuh waktu 2 bulan untuk pemulihannya. Karena dia kena gangguan mental, kena gangguan jiwa. Akhirnya saya katakan, kalau bisa, coba kita ruqyah dulu saja. Alhamdulillah, waktu administrasi, mau melakukan pembayaran, pihak keluarga berikhtiar. Baik, kita coba ikhtiarkan dengan Al-Quran dulu. Saya katakan, jangan coba, saya bilang. Kalau Al-Quran itu sudah pasti sembuh. Karena itu tawaran dan janji Allah. Allah sudah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Yakini itu. Ketika Allah mengatakan, aku turunkan dari Al-Quran itu syifa, kesembuhan, warahmah, dan kasih sayang lil mu'minin, untuk yang yakin, Allah akan berikan kesembuhan. Qadarullah, saya bacakan Al-Baqarah, kemudian kita bacakan surat Al-Mulk. Sebagaimana tadi imam membacakan Al-Mulk, Masya Allah, Allah berikan kesembuhan hari itu juga. Dia langsung sadar. Pihak dokter pun kaget ketika dibawa ke sana lagi, siangnya dibawa ke sana, kok sudah normal gitu kan. Tadi sudah ini, akhirnya dibatalkan untuk direhabilitasi di rumah sakit. Diputuskan untuk terapi Quran dulu. Caranya bagaimana? Rasulullah SAW mengajarkan siapapun yang kena gangguan mental, misalnya yang susah untuk kita hindari saat ini adalah bullying. Ya, bullying. Mungkin anak-anak kita, saudara-saudara kita itu di sekolah, ya, putra-putra kita entah di pondok atau di sekolah, seringkali ada yang namanya bully. Saya menangani kasus LGBT di Kota Malang itu, ya. Atau anak-anak yang kecanduan game online, kena gadget, ya. Kecanduan gadget, kena game online. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan melalui terapi Al-Quran, dan salah satunya dengan membacakan Al-Baqarah. Yang pertama bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah Rasulullah SAW memberikan satu sunnah yang sering diabaikan oleh umatnya. Rasulullah bersabda,
La taj'alu buyutakum maqabiran. Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan, kata Rasulullah. Faqra'u suratul Baqarah, maka bacalah surat Al-Baqarah di dalam rumah itu. Inna syayatin yanfiru min baitihi yaqra'uhu suratul Baqarah. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Mungkin selama ini kita sering membaca Al-Baqarah, bahkan khatam membaca Al-Baqarah di rumah kita, Al-Quran. Akan tapi pertanyaannya, apakah sudah pernah kita niatkan khusus untuk meruqyah sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah? Misalnya, tadi sebelum sholat subuh, kita sholat sunnah 2 rakaat qabliyah. Niatnya jelas. Sholat sunnah 2 rakaat sering kita lakukan, tapi niatnya harus jelas. Apakah sholat sunnah wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah, sholat taubat, atau sholat sunnah mutlak? Niatnya jelas, sama-sama 2 rakaatnya, bacaannya mungkin sama, akan tapi niatnya harus jelas. Maka ulama menjelaskan perlakuan khusus terhadap rumah itu harus dibacakan Al-Baqarah yang diniatkan supaya setan lari dari rumah itu. Ada 2 hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Baqarah. Yang pertama, barang siapa, hadis dari Abu Hurairah, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5, kemudian ayat 255 yaitu ayat kursi, dan 2 ayat terakhir, maka setan akan lari dari rumah itu selama 3 hari. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua yang tadi yang saya sebutkan, bahwasanya Rasulullah mengatakan la taj'alu buyutakum maqabiran. Jangan jadikan rumah kalian kuburan. Apa makna kuburan? Kuburan itu kata ulama, maknanya hadis ini adalah itu tempat buang mayit. Jadi mayit itu sudah tidak ada ruhaninya, tidak ada jiwanya lagi. Maka kalau rumah kita tidak dibacakan Al-Baqarah, ada jaminan setan akan menguasai rumah itu, dan itulah yang akan membuat rumah tangga itu tidak harmonis. Hawa rumah itu panas, masalah kecil diperbesar. Sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan, dipermasalahkan. Ketika ada rizki yang masuk ke dalam rumah itu, nggak kerasa habis. Ada aja pengeluaran. Cekcok antara suami dengan istri, antara menantu dengan mertuanya, antara orang tua dengan anak, antara saudara dengan saudara. Seringkali silang pendapat. Maka itu ciri-ciri bahwasanya setan sudah menguasai rumah itu. Bahkan ketika rumah dijauhkan dari keberkahan, disebutkan dalam tafsir Al-Baqarah surat Al-Furqan ayat 30 tadi, ketika umat Muhammad mengabaikan Al-Qur'an yang seharusnya menjadi cahaya di dalam rumahnya, maka yang pertama adalah ada rasa jenuh di dalam rumah itu. Kemudian akan senantiasa ada konflik. Kenapa? Karena sutradara di dalam kehidupannya itu adalah setan. Sebagaimana disebutkan, mengabaikan Al-Quran itu sama dengan mempersilahkan setan menjadi sutradara hidupnya. Allah sebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling atau bermaksiat dari pengajaran Al-Quran, pengajaran yang Maha Rahman atau peringatan yang Maha Rahman, nuqayyid lahu syaitanan, kami biarkan setan menguasai dirinya, fahuwa lahu qarin, dan itu akan jadi qarinnya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya setiap anak cucu Adam yang terlahir ditemani oleh 3 qarin. 2 qarin dari malaikat dan 1 qarin dari jin. 2 qarin dari malaikat ini akan senantiasa membisikkan kebaikan-kebaikan. Ketika ada tawaran untuk melakukan amal soleh, maka malaikat ini menganjurkan, lakukan. 2 malaikat. Kemudian ada 1 setan. Di dalam surat Qaf disebutkan setan itu berdiri di depan dan di belakangnya. Kemudian 1 qarin lagi ada berada di kiri, sisi kiri orang tersebut. Maka ini akan membisikkan keburukan-keburukan. Contohnya, dia akan membisikkan keburukan di dalam alam mimpi kita.
Dalam riwayat disebutkan bahwasanya barang siapa yang dalam tidurnya kemudian dia mimpi buruk, ya, maka sunnahnya membaca ta'awudz. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Meludah tipis. Ketika kita marah, ketika kita galau, ketika kita sedih, ketika kita merasa kacau, ketika kita merasa kecewa, setan menghilangkan rasa syukur kita. Padahal nikmat yang Allah berikan tadi tak terhitung. Akan tapi kenapa porsi pikiran dan hati kita kok malah sibuk memikirkan musibah? Karena setan membesar-besarkan. Oleh karenanya dianjurkan ketika kita sedih, galau, marah, emosi, kecewa, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Begitupun dalam salat. Ini sering diabaikan oleh umat Islam. Ketika kita salat, setan datang, kenikmatan ibadah kita hilang. Kemudian tidak bisa khusyuk di dalam salat, lupa rakaat di dalam salat. Ide-ide kreatif muncul lepas salat. Apa bacanya? Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam keadaan salat. Tapi dalam hati, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah tipis ke kiri 3 kali. Tuh. Jangan banyak-banyak. Ntar becek. Ya. Apalagi pas jamaah gitu ya. Kalau jenengan lagi jamaah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nunduk ke kiri dikit aja gitu. Tuh, tipis. Itu nanti Allah akan berikan kehusyuan. Jangan ke sebelahnya, gitu. Malah kita yang jadi setannya. Memang sunnahnya begitu. Ya. Tapi banyak yang merasa nanti sholatku enggak sah. Itu Rasulullah yang mengajarkan. Ya. Ketika kita emosi dalam keadaan sadar, ketika sedih, ketika tadi mimpi buruk, kemudian terbangun. Maka mimpi buruk itu, mimpi itu ada 2. Dari Allah dan dari setan. Mimpi dari Allah akan mendatangkan ketenangan. Mimpi dari Allah akan membuat orang itu bahagia. Bahkan Allah memberikan petunjuk atau ilham kepada seseorang lewat mimpi juga. Maka mimpi itu bukan sesuatu yang diabaikan dalam syariat. Seringkali masyarakat kita mengatakan, cuman bunga tidur. Dalam Islam, mimpi itu justru sangat dipertimbangkan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, mimpi umatku di akhir zaman itu hampir dikatakan 100% benar. Jadi Allah memberikan ilham kepada kita itu kadang melalui mimpi. Jadi ketika kita bermimpi sesuatu kita lihat. Kalau mimpinya buruk pasti itu dari setan. Mimpi banjir, mimpi tsunami, mimpi tenggelam, mimpi hanyut, mimpi air sungai, air bah. Nah, itu menandakan bahwasanya biasanya ada gangguan jin yang dikirim melalui sihir dengan media air. Sihir itu punya 4 media. Air, udara, api, sama tanah. Kayak Avatar ya. Bapak-bapak tahu Avatar nggak? Ini anak muda semua itu. Nah, itu media sihir. Media sihir dan jin atau dukun dari kalangan manusia dan dari jin itu tidak akan pensiun selama iblis pun belum pensiun. Jangan kira di Malang ini kotanya kota yang sudah maju, kota pendidikan, tapi terbebas dari yang namanya klinik. Tidak. Ini bulan Safar, Rabu terakhir besok bulan Safar. Itu diyakini ada namanya Rebo Wekasan, Rebo Sial. Itu dalam Islam tidak ada Rebo Wekasan itu. Pernah tahu Rebo Wekasan? Dianggap bahwasanya hari Rabu terakhir di bulan Safar itu dianggap sebagai Rebo Sial. Itu masih diyakini oleh sebagian besar umat Islam. Kemudian mereka melakukan doa penolak bala. Ini sesuatu yang batil sebenarnya. Kenapa? Karena meyakini ada kesialan itu bagian dari khurafat atau bagian dari tahayul. Jangan dipercaya. Tidak ada yang namanya hari sial di dalam Islam. Maka di hari Rabu Wekasan katanya tidak boleh ada yang nikah, nggak boleh ada hajatan sunatan, tidak boleh ini dan itu. Auzubillahi min dzalik. Maka itu yang diperangi oleh Rasulullah SAW, keyakinan jahiliyah seperti itu. Maka segala musibah, bencana itu datangnya ketika kita mengabaikan Allah sebenarnya. Ketika kita membebaskan, menjadikan setan tadi itu menjadi sutradara hidup kita. Maka kita jadikan Al-Quran sebagai syifa di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada seorang pun yang terbebas dari ancamannya setan. Ya. Iblis itu sudah bersumpah,
Ketika Allah menciptakan Adam, kemudian iblis diminta untuk bersujud, dia menolak untuk bersujud kepada Adam. Bukan menolak sujud kepada Allah ya. Maka ini heran. Ya. Ada orang kadang-kadang dibuat berat untuk sholat, sujud kepada Allah. Iblis itu tidak berat sujud kepada Allah. Dia menolak sujud kepada Adam. Ya. Dia menjadi makhluk yang paling terkutuk. Ini kalau ada orang yang menolak sujud kepada Tuhannya Adam, sebutannya apa kan begitu? Iblis yang menolak sujud kepada Adam saja menjadi makhluk yang paling terkutuk. Nah, jika kita menolak sujud kepada Tuhannya Adam, itu bagaimana? Nauzubillahi min dzalik. Maka pekerjaan utama seorang hamba yang kita yang masih hidup ini adalah sujud. Artinya sholat. Karena itulah yang membedakan kita dengan iblis. Ketika iblis diminta sujud kepada Adam, dia menolak, dia menjadi makhluk yang terkutuk. Iblis itu dari kata-kata libas. Libas itu artinya apa? Libasun, pakaian, ini pakaian. Untuk menutup aurat, libasun. Tapi kalau kebenaran yang ditutup disebut dengan iblis. Maka siapapun yang menutupi kebenaran atau menyebarkan hoax itu sama seperti iblis. Dia mengikuti sifat-sifat iblis. Jangan kita katakan itu iblis, enggak. Jadi dia mewarisi sifat-sifat iblis karena dia menutupi kebenaran. Oleh karenanya iblis pada saat itu bersumpah. Dia mengatakan dengan lantang, bahkan diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 16-17. Iblis bersumpah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menetapkan aku sesat, kata iblis, maka aku juga akan menyesatkan anak cucu Adam semuanya tanpa terkecuali dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an syama'ilihim. Aku akan datangi mereka dari depan, belakang, kanan dan kiri mereka. Tujuannya satu, wala tajidu aktsarahum syakirin, supaya mereka tidak bersyukur. Maka iblis sudah paham betul puncak dari ketakwaan seseorang itu adalah dari rasa syukurnya. Hidup kita ini gak selamanya begini-begini terus. Apa yang ada pada diri kita gak bisa kita kendalikan. Buktinya apa? Alis kita kalau sudah waktunya ubanan gak bisa. Kita mengatakan, alis gak usah ubanan dulu, rambut gak usah rontok, kulit jangan keriput, lengan kita udah mulai lemah. Kita gak bisa mengendalikan apa yang ada pada diri kita. Karena Allah sebutkan Alladzi qaddara fahada. Allah sudah menciptakan, Allah memberikan kadar. Allah menciptakan sesuatu itu ada kadar dan Allah berikan petunjuk. Waktunya kamu keropos, waktunya tuh tangan sebelah kiri stroke akhirnya. Bisa disembuhkan enggak? Bisa. Dengan doa, makanya doa dan takdir itu kejar mengejar. Maka tidak ada satu yang bisa merubah takdir kecuali doa. Disebutkan seperti itu. Makanya ada orang yang penyakit gila 30 tahun Allah berikan kesembuhan. Ada kemarin orang 40 tahun gila dari usia sekitar SMP gitu ya, remaja, kemudian sampai usianya 50 tahun, bahkan ada yang umur 60 tahun diterapi di rumah rehabilitasi Quranic Healing. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Ada yang seperti itu, luar biasa. Ada orang yang stroke bertahun-tahun, Allah berikan kesembuhan. Allah berikan kesembuhan melalui Al-Quran itu salah satunya adalah bagian dari kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran adalah syifa. Maka siapapun yang saat ini masih ada rasa sakit atau apapun itu gejalanya, ada orang yang mohon maaf mungkin punya putra, dia tidak suka sama lawan jenis, sukanya sama jenis, bacakan surat Al-Baqarah, kemudian dipegang kepalanya, atau pegang hatinya, atau pegang bagian yang sakit, itu Allah akan berikan kesembuhan. Sudah terlalu banyak buktinya, sudah ribuan orang yang pernah saya ruqyah, saya terapi dengan Al-Quran, Allah berikan kesembuhan. Bahkan jangankan manusia, lahan properti yang enggak laku-laku juga Allah berikan. Lahan usaha yang kelihatan tutup,
Allah mudahkan untuk dihilangkan gangguannya. Banyak sekali orang punya usaha toko begitu ya, pertokoan, tiba-tiba orang melihatnya atau warung tutup gitu. Ternyata dia ditutup oleh setan. Dengan cara apa? Misalnya di daerah pertokoan di Soekarno-Hatta, Jalan Soekarno-Hatta, banyak ruko-ruko yang diruqyah, alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk terlihat lagi kalau dia itu buka. Dulu ada beberapa toko yang tiba-tiba banyak yang bilang tutup, padahal jelas-jelas dia buka. Ada yang tanya gitu, ya customer tanya, kok nggak pernah buka? Dalam kondisi itu sudah lagi buka. Gitu. Orang-orang melihatnya itu tutup. Ada juga yang merasa bahwasanya orang ini kok nggak pernah kelihatan, padahal rumahnya buka terus. Jadi orang nggak bisa silaturahim. Ada orang yang diberikan penyakit nggak jelas, cek di dokter ternyata sudah check up lengkap begitu, tidak ada penyakitnya, tapi keluhannya ada, psikosomatis. Dibacakan Al-Quran, Allah mudahkan kesembuhannya. Masya Allah. Itu adalah bagian dari kenikmatan yang terbesar. Karena apapun masalah hidup kita, coba buka Al-Quran. Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa sama Allah, Allah berikan jalan keluar dari semua permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan, limpahkan, karuniakan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada tanya jawab. Ada pertanyaan? Silakan. Fadhil. Waalaikumsalam. Memilih jalan yang lain. Seperti itu. Jadi Umar bin Khattab. Yang pertama, sikap kita kepada setiap manusia. Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah. Telah aku tetapkan pada hati manusia itu kecintaan terhadap wanita, properti, anak-anak, kendaraan. Itu wajar. Manusia yang normal akan suka begitu. Ini kalau jenengan nggak suka wanita, nggak suka properti, nggak suka duit, nggak suka ini, berarti nggak normal. Ya, Al-Quran menyebutkan begitu. Maka Allah limpahkan kenikmatan kepada masing-masing kita sesuai dengan porsinya. Dilimpahkan. Nah, penyakit hati yang disebutkan tadi adalah hasad. Ya. Hasad itu adalah dosa pertama di langit dan di bumi. Iblis dulu tidak mau sujud kepada Adam, kenapa? Karena hasad. Dosa pertama di atas muka bumi apa? Qabil dan Habil. Dia bunuh adiknya, kenapa? Hasad. Dia iri sama adiknya yang mendapatkan istri yang lebih cantik. Sedangkan iblis, dia iri, kenapa kok Adam yang harus disujudin? Sedangkan aku kan senior nih. Kok ada junior datang, kok bahasanya kalau misalnya di pesantren, masa iya kiai sing sungkem. Kiai sing sungkem karo santri gitu. Oh, ini enggak normal. Kata iblis, ana khairum minhum, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Enggak level dong. Ini perintah bodoh, kata iblis. Dia menggunakan logikanya. Artinya apa? Dari semua yang saya sebutkan tadi, manusia tidak akan terbebas
dari sifat al-hasid, menginginkan kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain. Itulah yang akan menimbulkan ain nanti. Tahu ain? Gak senang lihat orang lain bahagia, bahagia lihat orang lain menderita. Itu hasad namanya. Menginginkan kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain pindah ke dirinya atau pindah ke orang lain. Yang penting bukan dia yang terima. Dia punya jabatan, harusnya aku. Misalnya gitu kan. Kok dia yang jadi imam gitu. Harusnya kan aku yang jadi imam. Ya hati-hati itu, hasad. Kok dia sih yang maju jadi RT gitu kan, jadi begini gitu kan. Atau kok dia sih yang punya ini gitu kan, dia lihat tetangganya gitu kan. Secara kemampuan kayaknya levelku lebih tinggi gitu kan. Harusnya kendaraan ini dengan seri terbaru harusnya aku yang beli duluan gitu. Dia nggak senang lihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Misalnya dia merasa bahwasanya aku ini profesor, ini doktor, suami istri berpendidikan, tapi kok yang berprestasi anaknya yang bukan sarjana, harusnya anakku dong. Nah, ada hasad di situ di hati. Maka Rasulullah SAW mencontohkan dan menyebutkan bahwasanya penyakit al-ainul haq, penyakit ain itu benar adanya kata Rasulullah. Bahkan sesuatu yang bisa mendahului takdir itu ain. Ya. Bahkan sebagian besar umatku meninggal karena ain kata Rasulullah. Ada orang kena stroke, kena diabetes, kena kolesterol tinggi, asam urat tuh karena ain. Asam urat, maaf. Itu karena ain. Kenapa? Cara kerjanya ain atau gangguan setan itu tidak mengganggu fisik secara langsung. Akan tapi apa yang diganggu? Rasa syukurnya yang diganggu tadi. Orang kalau rasa syukurnya hilang, bawaannya mangkel, lihat orang lain senang. Paham ya? Maka sikap Rasulullah apa? Tidak pernah Rasulullah meninggalkan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas setiap selesai sholat 5 waktu. Supaya kita terhindar dari yang namanya ain. Min sarri hasidin idza hasad. Berlindung tuh Rasulullah tidak pernah meninggalkan itu. Mengapa? Setelah disebutkan, setelah turun Al-Qalam ayat 51 52, wa iyyaka billadzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Hampir-hampir saja orang Quraisy itu menggelincirkan kamu dengan tatapan matanya. Jadi Rasulullah pernah ya diancam dengan ain. Jadi dulu orang-orang Quraisy itu ya orang-orang Yahudi itu ada orang yang punya penyakit mata, itu penyakit ain. Penyakit ain itu bisa dilatih. Misalnya kalau di Yaman itu ada namanya hadramaut, hadirnya kematian. Kenapa? Orang sana itu ainnya kuat. Ini ada orang Yaman ya. Ainnya kuat ya sih. Kenapa? Orang kalau ditatap gitu, di Yaman itu ngeri. Rumah itu bisa kebakaran tuh kalau udah dilihat dengan tatapan ain, tatapan jahatnya. Bahkan rumah itu bisa roboh. Itu ain. Rasulullah mengabarkan al-ainul haq. Penyakit ain itu benar adanya. Onta itu bisa masuk ke dalam liang lahat itu karena tatapan jahat seseorang. Itu hasad. Maka orang yang hasad kepada makhluk itu adalah orang yang berdosa besar kepada Allah. Karena dia tidak menerima pemberian Allah. Maka cara perlindungannya, cara nanggapinya adalah sikap kita adalah pertama mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan untuk orang yang punya penyakit hati, orang yang sombong, orang yang hasad tadi itu, bacakan istighfar, bacakan ya Allah berikan petunjuk. Ya, berikan petunjuk kepada orang-orang ini. Ya Allah karuniakan rizkimu supaya dia lupa terhadap rizki orang lain. Ya Allah sadarkan bahwasanya kenikmatan yang Engkau berikan kepada dia juga tidak kurang. Begitu sikap yang diajarkan. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi apa? Bagaimana caranya menjadi Umar bin Khattab? Kita kenal Umar bin Khattab. Tapi kalau kita kisahkan Umar itu luar biasa. Kenapa sampai setan itu bisa takut sama Umar bin Khattab? Jawabannya cuma satu. Karena Umar itu jujur. Dia adalah hamba. Ketika dia sadar dia adalah hamba, dia mengakui dia adalah makhluk. Makhluk yang diciptakan adalah Khaliq. Khaliq itu pencipta, yang diciptakan namanya makhluk. Hubungan antara Khaliq dan makhluk hanya satu, yaitu akhlak. Umar itu terkenal dengan akhlaknya. Akhlaknya Umar itu iya, enggak, itu Al-Quran. Hak ya hak, batil, enggak ada abu-abu. Jelas, tegas. Umar kan begitu. Enggak ya enggak gitu. Ada pernah Umar ketemu sama orang di jalan di pasar gitu kan.
dengan orang yang perutnya buncit. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Saya nggak ngelihat apapun di sini. Kalau ada yang buncit. Waktu itu Umar datang, dipukul sama Umar tuh perutnya. Puk! Orang ini lagi bangga-banggaan. Ini bukti kalau aku lagi sejahtera katanya. Kata orang itu, Umar pukul, puk! Bencana ini katanya. Musibah, celaka kamu. Kamu justru balas sholat kalau perutmu kayak gitu, kata Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu, walaupun usianya sudah 60, tetap six pack. Ya, sahabat Rasulullah itu badannya bagus-bagus semuanya. Kalau ada orang ngaku melakukan sunnah, tapi kalau menjaga kesehatan aja tidak ini, ya, maka masih diragukan. Karena para sahabat dulu, para alim ulama itu senantiasa memperhatikan itu. Paham ya maksudnya ya? Jadi Umar bin Khattab itu jelas, hak-hak, batil-batil. Itu yang membuat setan itu takut. Jangan Umar bin Khattab, orang-orang berikutnya misalnya, yang hidup di zaman berikutnya, contohnya seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ada orang pernah kesurupan di masjid gitu kan. Jadi dibawakan terompahnya itu, setan itu akhirnya langsung keluar. Itu belum diruqyah. Ini ada terompahnya Imam Ahmad nih. Kalau kamu ini nggak keluar, ini tak pukul pakai ini. Akhirnya setannya langsung keluar. Orang itu langsung sadar. Suatu saat ketika Imam Ahmad meninggal dunia, jin ini masuk lagi, setan itu masuk lagi, kesurupan lagi gitu kan. Akhirnya orang itu ingat, oh dulu Imam Ahmad pakai terompahnya gitu kan. Diambil terompahnya, ini terompahnya Imam Ahmad, kamu keluar. Jin itu mengatakan apa? Aku tidak takut sama terompahnya, tapi pemiliknya itu. Kalau dia mengangkat tangan, aku khawatir Allah langsung mengabulkan doanya. Artinya apa? Ketika seseorang jujur, dia adalah seorang hamba, meletakkan itu, maka semua makhluk itu lemah. Termasuk setan. Masalahnya kita kan sekarang sering takut-takutin. Kamu nanti kalau nggak begini, kalau kamu lewat misalnya gitu kan, kalau arah ke sana itu ada pohon besar di sana, kamu harus bilang pamit. Malam segini, kamu harus menyiapkan ketan gitu kan, harus menyiapkan sajen, harus begini. Jadi wibawa manusia itu di hadapan jin itu lemah. Bahkan mohon maaf, ketika kita meyakini ada rumah, oh ini rumah angker gitu kan, hati-hati ini rumahnya ini. Ketika kita mengakui eksistensi setan, disitulah setan justru akan semakin kuat, kata Rasulullah. Karena pernah dulu ada seorang sahabat yang dimarahi oleh Rasulullah ketika dia terperosok ontanya, kaki ontanya terperosok ke dalam pasir, dia mengatakan, celaka kalian jin yang menguasai, jin yang berkuasa di satu tempat ini. Karena memang terkenal, orang yang jalan di situ lupa baca doa, ada setan yang senantiasa ngeprank atau ngerjain orang yang lihat di situ. Jadi kaki onta atau kudanya itu dimasukkan ke dalam pasir. Jadi waktu itu sahabat itu mengatakan, celaka kalian jin. Kemudian Rasulullah mengatakan, jangan kalian mengatakan begitu. Maka ucapkanlah bismillah. Atau ucapkanlah Allahu Akbar. Kenapa? Karena kalau kita mengakui eksistensi setan itu, kata Rasulullah, dia akan berubah menjadi lebih besar lagi. Itulah Umar bin Khattab. Dia jujur, dia seorang hamba, akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Sudah tidak ada lagi pertanyaan? Insyaallah semoga ada pertemuan berikutnya. Kalau memang ada pertanyaan, wal afu minkum, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.